Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di BK TV Cirebon. Anak-anakku, apa kabarnya semua? Tentunya dalam kondisi sehat. Begitu juga dengan ibu. Dan bagi anak-anak yang sedang sakit, ibu doakan semoga cepat sembuh. Pada hari ini, materi BK pada masa pandemi COVID-19 ini berkaitan dengan kiat mencari dan disenangi teman. Anak-anak, kiat mencari dan disenangi teman tentunya memiliki tujuan. Pada pembahasan kali ini, tujuannya adalah agar dapat memahami pentingnya seorang teman, memahami cara mencari teman dan disenangi teman, serta cara menolak ajakan negatif teman sebaya. Semua pasti sepakat ya, jika manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Hal ini wajar karena memang beda lingkungan, pengasuhan, pola pikir, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, kita adalah makhluk sosial yang pasti akan selalu berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu seseorang yang memiliki pribadi menyenangkan ataupun tidak. Pastinya setiap orang atau diri sendiri ingin selalu berteman dengan orang yang memiliki pribadi menyenangkan. Tetapi sebelum keinginan tersebut terwujud, pernahkah kalian mengevaluasi diri? Apakah kalian sudah memiliki pribadi yang menyenangkan bagi orang lain? Cara berikut ini yang tidak tepat dalam mencari teman, dalam perilaku psikologis tentunya, seperti buruk sangka, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri semata, memaki, bertingkah laku kasar, membicarakan keburukan teman, menyebarkan berita bohong, mempermalukan teman, dan mengkritik teman dengan cara yang kasar. Sikap diri yang negatif merupakan perilaku antisosial, agresi fisik, dan verbal. Berikut ini Ibu akan membahas tentang 6 cara menjadi pribadi yang menyenangkan. Dan ini ulasannya. Yang pertama adalah, coba lihat gambar. Yang pertama, menyebutkan nama dan menyapa orangnya. Cara pertama untuk bisa menjadi pribadi menyenangkan adalah ketika ada orang yang kalian kenal di dekat kalian. Maka baiknya kalian menyebutkan nama sambil menyapa orangnya. Tentunya jika tidak hanya sekedar menyapa orang tersebut yang ada di sekitar kita, namun jika harus menyebutkan nama, justru harus lebih berhati-hati lagi. Karena jika salah menyebutkan nama orang yang disapa pun malah berbalik tidak akan menyukai kalian. 1 atau 2 kali mungkin saja wajar, namun jika terlalu sering hal tersebut bisa membuat orang tersebut menjauhi kalian. Perlu diketahui, menyapa seseorang dengan nama akan membuat orang yang disapa merasa dihargai dan juga diingat oleh orang yang ada di sekelilingnya. Tentunya jika kalian berhasil menyapa dan menyebutkan nama dengan benar pada orang tersebut, lama-kelamaan pun akan dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan. Cara yang kedua adalah menghargai orang lain. Untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan adalah dengan menghargai orang lain. Tentunya dari belajar menghargai orang lain ini, kalian akan menjadi pribadi yang menyenangkan, serta orang lain pun mau berteman dengan kalian karena sikap kalian itu. Jika diperhatikan dengan seksama, budaya menghargai orang lain sudah sangat langka dimiliki oleh anak-anak usia kalian. Karena di zaman ini justru banyak orang yang menyinyir terhadap suatu hal yang tidak sependapat. Apalagi adanya dunia maya di mana orang-orang bebas untuk berpendapat sesuai dengan
kemauan mereka. Maka dari itu, jadilah orang yang bisa menghargai orang lain agar bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang ketiga adalah dapat dipercaya. Cara berikut ini agar bisa menjadi pribadi yang menyenangkan adalah bersikap dapat dipercaya. Seperti ketika ada tugas, janji, ada perkataan yang disematkan pada kalian. Kepercayaan seseorang pada kalian itu ibarat kertas kosong putih yang bersih dan suci. Jika kertas tersebut sudah dicoreti atau malah disobek-sobek oleh kalian, tentulah tidak bisa kembali seperti semula. Bisa terbayangkan bukan? Jika ada seseorang yang mempercayai kalian untuk mengerjakan tugas atau menjaga rahasia, namun tiba-tiba kalian mengkhianati kepercayaan tersebut, maka orang yang mempercayakan tugas tersebut akan berbalik malah membenci kalian. Menjaga kepercayaan dari orang lain memang tidaklah semudah yang kita kira. Yang perlu kalian lakukan sebenarnya adalah menaati apa menjadi tanggung jawab Anda dan mengerjakannya sesuai dengan aturan tersebut. Yang keempat adalah bersikap sopan santun terhadap orang lain. Agar bisa menjadi pribadi yang menyenangkan adalah orang dengan bersikap sopan santun terhadap orang lain. Menjadi pribadi yang sopan santun bisa dimulai dari berkaca yang baik dan sopan. Kemudian tahu batas aturan yang dilakukan. Dengan begitu, biasanya akan lebih mudah menarik hati orang lain. Seseorang yang memiliki pribadi yang sopan biasanya akan mudah diingat oleh orang lain. Dan tak hanya itu, ia pun akan jauh dari perkataan atau fitnah yang buruk. Hal itu dikarenakan sikapnya tersebut memang tidak pantas untuk dijadikan bahan hinaan atau bullying orang lain. Yuk, mulai dari sekarang, cobalah untuk membenahi diri, dimulai dari bersikap sopan pada siapapun juga. Kenali diri dan kelola ego dalam diri. Berikut ini adalah cara yang kelima. Agar bisa menjadi pribadi menyenangkan adalah dengan kenali diri terlebih dahulu. Jika kalian sudah mengenali diri sendiri secara utuh, maka bisa untuk mengelola ego dalam diri kalian. Ego ini penting untuk dikelola agar kalian tidak bersikap secara emosi atau mementingkan diri sendiri. Karena bila hal itu terjadi, maka akan sulit sekali menjadi pribadi yang menyenangkan. Ego ini bukan untuk dihilangkan, namun dikelola dengan tepat sehingga bisa menjadi sosok yang disenangi banyak orang. Seperti yang diketahui bersama, seseorang yang memiliki ego tinggi pasti tidak akan disukai oleh orang di sekitarnya karena ia berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Cara pasti untuk bisa mengelola ego tersebut adalah dengan sering bergaul dengan orang-orang di sekitar kalian. Karena dari situlah kalian akan belajar tentang berbagai karakteristik seseorang. Nah, yang terakhir nih, yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Pernahkah kalian dengar tentang sebuah pertanyaan? Mengapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut pada kita? Karena memang kita diharuskan untuk menjadi pendengar yang baik. Bukan hanya berkata-kata saja yang terkadang dari perkataan tersebut bisa membuat orang lain sakit hati dan benci kita. Maka dari itu, cara berikutnya untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Terkadang seseorang yang mencurahkan hatinya pada kita hanya ingin didengarkan saja, melampiaskan beban yang ada di hatinya, dan bukan ingin diberikan nasihat. Mulailah dari sekarang untuk bisa menjadi pendengar yang baik dan jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Kita boleh saja memberikan nasihat pada orang tersebut jika memang diminta. Dengan menjadi pendengar yang baik, bersiaplah untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Namun, selain bisa menjadi pendengar yang baik, kita pun harus memperhatikan tentang kerahasiaan dari apa yang orang lain utarakan. Nah, anak-anak,
perjumpaan kita cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi dengan materi yang tentunya akan lebih menarik lagi. Untuk itu, jangan jauh-jauh ya. Tetap di channel BK TV Cirebon. Semangat ya anak-anak, dan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.